Ya, Sukihoto Nama Budaya, saudara-saudari. Hari ini kita akan membahas suatu isu yang sangat penting sekali. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai tekanan sosial, membanding-bandingkan hidup seseorang dengan hidup orang lainnya. Begitu. Ya, dalam ajaran Buddha, ketika seseorang membandingkan hidup dirinya sendiri dengan orang lain, itu menunjukkan dua hal. Yang pertama, ketidakpuasan terhadap apa yang dia miliki di saat ini. Dan yang kedua, keiri hatian terhadap kepemilikan orang lain. Ya, kedua hal ini adalah sesuatu hal yang tergolong negatif. Ya, apabila pikiran-pikiran ini muncul dalam arus kesadaran seseorang, maka bisa dikatakan sesuai dengan pandangan ajaran Buddha bahwa orang ini sedang mengalami penderitaan. Penderitaan bukan secara fisik, tetapi penderitaan secara mental. Secara mental, orang-orang yang memelihara kebencian, iri hati, rasa kecewa terhadap diri sendiri, yaitu semua bagian dari kebencian. Bisa dikatakan di saat itu, orang itu sedang menderita secara pikiran. Ya, dalam ajaran Buddha, tidaklah dilarang untuk mengejar pencapaian duniawi. Ya, pencapaian yang Anda bisa dapatkan secara materi itu bukanlah suatu hal yang buruk, boleh saja dikejar. Tetapi saudara-saudari, kita harus pahami bahwa dalam hidup ini tidak hanya itu saja yang pantas untuk dikejar. Ya, dalam hidup ini menurut sesuai ajaran Sang Buddha, Buddha mengajarkan bahwa dalam hidup ini kita bisa mendapatkan suatu kebahagiaan yang lebih superior lagi, suatu kebahagiaan yang lebih memuaskan dibandingkan memuaskan diri kita dengan pencapaian-pencapaian yang bersifat materi. Ya, kenapa? Apabila kita melihat kehidupan seseorang, ya orang lain terutama, cenderung kita hanya akan fokus terhadap hal-hal yang indah saja pada hidupnya. Ya, dalam media sosial atau dalam kehidupan sehari-hari, kita cenderung akan fokus terhadap hal-hal yang baik atau hal-hal yang indah dalam kehidupan orang lain yang mereka miliki, pencapaian-pencapaian yang diraih, ya, harta-harta yang dicapai. Ya, cenderung kita akan melupakan bahwa sesungguhnya semua manusia yang hidup di bumi ini akan mengalami kesulitan dalam hidup. Demikianlah roda kehidupan berputar. Terkadang kita akan berada di atas, kadang kita akan berada di bawah, sesuai dengan karma masing-masing. Ya, semua manusia memiliki karma baik dan karma buruk, dan mereka akan berbuah di waktu yang berbeda-beda. Jadi dalam hidup ini, apabila kita ingin mencapai kesuksesan, meraih keberhasilan, kita akan memerlukan dua hal. Yang pertama, kita memerlukan kerja keras, usaha keras. Yang kedua, kita memerlukan dukungan dari karma baik kita sendiri. Jadi apabila dalam kehidupan ini kita ingin memperoleh keberhasilan dan kesuksesan, maka kita harus mengejar kedua hal itu. Ya, tidak ada manfaatnya apabila kita membanding-bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Itu akan hanya menimbulkan kekecewaan, iri hatian, dan segala hal-hal negatif yang lainnya. Dalam ajaran Buddha, kita mengenal ada dua jenis kebahagiaan. Jenis kebahagiaan pertama itu kebahagiaan secara materi, meraih hal-hal yang bersifat materi. Ya, segala pencapaian, harta dan keberhasilan Anda, mungkin jabatan dan segala macam, itu disebut pencapaian materi. Itu pun disebut kebahagiaan. Ya, dalam ajaran Buddha, meraih keberhasilan seperti ini, yang untuk memperoleh kebahagiaan, itu hal yang diperbolehkan. Ya, bukan suatu hal yang dilarang. Tetapi dalam ajaran Buddha selalu menyarankan kita untuk mengejar jenis kebahagiaan yang kedua, yang lebih superior, yang lebih memuaskan. Ya, jenis kebahagiaan kedua ini adalah jenis kebahagiaan yang datang ketika kita berjuang dalam dhamma, ketika kita bisa membebaskan diri kita dari serangan kekotoran batin, ketika kita bisa mempraktekkan dhamma dengan baik, ya, mempraktekkan sila, moralitas, samadhi, meditasi, dan panya yang meningkatkan kebijaksanaan kita, maka di situ pun juga ada kebahagiaan. Ya, jadi sesungguhnya tujuan hidup kita dalam hidup kali ini adalah yang pertama, kita memenuhi tugas kita, tanggung jawab kita sebagai perumah tangga, ya, memenuhi tugas-tugas kita dalam pekerjaan, dalam keluarga kita, ya, dalam masyarakat, ya, kita memenuhi fungsi kita. Lalu yang kedua,
Kita harus berjuang dalam dhamma demi memperoleh kebahagiaan yang lebih sejati, lebih memuaskan tadi. Ya, ketika seseorang mungkin berargumen bahwa keiri hatian yang muncul dalam diri saya adalah suatu hal yang positif, Bante sama Nera, ini akan mendorong saya untuk mencapai suatu hal yang lebih bagus lagi. Ini akan mendorong saya untuk meraih keberhasilan yang lebih tinggi daripada orang-orang lain. Saudara-saudari, Sang Buddha telah mengatakan bahwa kebahagiaan duniawi itu bersifat sementara. Ya, segala sesuatu yang terbentuk adalah tidak kekal adanya, anicca. Ya, sehebat-hebatnya seseorang mempertahankan pencapaian dan hartanya, mereka hanya akan bisa mempertahankan keberhasilannya selama satu kehidupan ini aja. Ketika seseorang sudah waktunya untuk berpindah alam, meninggalkan kehidupan kali ini, maka segala jenis harta, materi, dan pencapaian mereka juga akan ditinggalkan bersama jasmaninya. Ya, jadi dalam ajaran Buddha itu bukanlah suatu hal yang harus kita secara terobsesi. Ya, dalam ajaran Buddha itu bukan suatu obsesi yang harus kita kejar sampai mati. Ya, dalam ajaran Buddha ada suatu hal yang lebih penting lagi, ada suatu hal yang lebih layak untuk dikejar. Jadi bukan dengan membandingkan kehidupan orang secara materi, tetapi kita harus fokus terhadap apa yang kita miliki di saat ini. Dan yang kedua, memperjuangkan diri kita supaya bisa mencapai hal-hal yang lebih baik lagi, baik secara materi, baik secara spiritual. Begitu. Sang Buddha selalu mengajarkan kita untuk mencintai diri kita sendiri, untuk mengembangkan cinta kasih tidak hanya terhadap diri sendiri, tetapi terhadap semua makhluk. Ya, tetapi semua makhluk akan termasuk diri Anda sendiri, saudara-saudari. Maka dengan itu, seharusnya apabila kita menginginkan semua makhluk berbahagia, kita pertama-tama harus mulai dari diri kita terlebih dahulu. Apabila kita ingin bahagia, maka kita harus bisa melenyapkan hal-hal yang bikin kita tidak bahagia. Sumber ketidakbahagiaan dalam hidup ini harus kita tinggalkan, harus kita hancurkan. Nah, sesungguhnya sumber dari ketidakbahagiaan itu bukan berasal dari sesuatu yang berada di luar, tetapi sesungguhnya ketidakbahagiaan itu berasal dari diri kita masing-masing, yaitu kekotoran batin kita, yaitu bentuk-bentuk pikiran kita yang penuh dengan keserakahan, penuh dengan kebencian, penuh dengan delusi. Inilah sumber ketidakbahagiaan kita. Maka dalam hidup ini, apabila kita mencintai diri kita sendiri, maka kita harus berjuang dalam dhamma. Kenapa? Hanya melalui praktek dhamma lah baru kita bisa menghancurkan kekotoran batin kita. Kita baru bisa membersihkan batin kita dari pikiran yang penuh oleh keserakahan, kebencian, dan delusi tadi. Begitu. Dengan demikian maka kita tidak akan lagi memunculkan pikiran yang penuh dengan keserakahan, penuh dengan iri hati, penuh dengan kekecewaan terhadap diri sendiri, ketidakpuasan terhadap apa yang kita miliki. Maka hidup ini akan dijalani dengan sangat damai dan bahagia sekali. Ya, inilah kunci untuk kita bisa bahagia di zaman sekarang. Oke? Sekian pembahasan kita untuk hari ini. Sugihoto, Namo Buddhaya.